Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Karinia dengan NIM G002410. Saya dari kelompok B4, saya akan menjelaskan mengenai laporan pertama anatomi manipula. Oke, jadi Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku. Tak bisa membuka mulutnya. Yang pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang kedua, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Oke, kita akan jelaskan yang pertama dulu ya. Nah, jadi mandibula itu adalah rahang bawah. Dia merupakan tulang tunggal yang berbentuk U. Dia membentuk bagian bawah wajah dan berfungsi untuk pengunyahan serta berbicara. Nah, mandibula ini satu-satunya tengkorak yang bisa bergerak dan juga terhubung ke tengkorak melalui sendi temporomandibulae. Nah, mandibula ini memiliki bagian-bagian utama, yaitu ada corpus mandibula, terus ada ramus mandibula, condylus mandibula, processus coronoideus, processus alveolaris, canalis mandibula, foramen, dan kanal mandibula. Oke, kita jelasin dari yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah corpus mandibula. Ini adalah corpus mandibula. Jadi corpus mandibula itu bagian horizontal mandibula yang berbentuk lengkungan dan menampung gigi bawah. Nah, corpus mandibula ini juga terdiri dari beberapa struktur penting, yaitu ada basis mandibula, ada proses alveolaris, dan foramen mental. Nah, basis mandibula. Basis mandibula itu adalah bagian bawah dari korpus mandibula yang memberikan struktur dan dukungan bagi seluruh rahang bawah. Selanjutnya ada proses alveolaris. Nah, bagian yang berbentuk seperti pelana dan berfungsi untuk menahan gigi bawah. Selanjutnya ada foramen mental. Foramen mental ini yang seperti lubang kecil. Jadi dia adalah lubang kecil di permukaan luar mandibula yang terletak di bawah gigi premolar kedua. Jadi foramen mental ini adalah tempat keluarnya nervus mentalis cabang dan dari nervus mandibularis yang menginervasi bibir bawah dan dagu. Oke, selanjutnya adalah ramus mandibula. Jadi ini adalah ramus mandibula yang ada di pinggir kanan sama kiri. Oke, jadi ramus mandibula ini adalah bagian vertikal yang memanjang dari korpus mandibula di sisi kiri dan kanan. Nah, dia memiliki struktur penting juga, yaitu ada proses coronoideus, terus ada condylus mandibula, terus ada incisura mandibula, dan foramen mandibula. Nah, proses coronoideus ini ada di bagian anterior atas ramus yang berfungsi sebagai tempat perlekatan otot temporalis. Selanjutnya adalah condylus mandibula. Condylus mandibula ini ada di bagian posterior atas ramus yang membentuk sendi temporomandibular dengan tulang temporal pada tengkorak. Nah, selanjutnya ada incisura mandibula. Incisura mandibula itu adalah lekukan atau cekungan antara proses coronoid dan condylus. Dia ini untuk tempat lewatnya pembuluh darah dan saraf yang menuju ke otot-otot di sekitarnya. Selanjutnya ada foramen mandibula. Nah, foramen mandibula itu terletak di permukaan bagian dalam ramus mandibula. Foramen ini adalah tempat masuknya nervus alveolaris inferior yang kemudian berjalan di dalam kanal mandibula menuju gigi bawah untuk memberikan inovasi sensoris ke gigi-gigi. Selanjutnya ada condylus mandibula. Nah, condylus mandibula ini adalah bagian atas ramus yang membentuk persendian dengan tulang temporal, disebut juga sendi temporomandibular. Nah, selanjutnya ada prosesus coronoideus. Jadi ada prosesus coronoideus. Proses coronoideus ini adalah bagian dari ramus yang berada di depan condylus. Ini adalah tempat melekatnya otot temporalis yang merupakan salah satu otot pengunyahan utama. Nah, otot temporalis ini dia untuk mengangkat mandibula, terus membantu dan menutup mulut, kayak gitu. Terus ada prosesus alveolaris. Prosesus alveolaris itu ini proses alveolaris. Oke, jadi proses alveolaris itu struktur yang menampung gigi bawah dalam soket khusus yang disebut alveoli. Jadi dia mendistribusikan tekanan ketika gigi digunakan untuk mengunyah atau menggigit gitu. Selanjutnya ada kanalis mandibula. Nah, kanalis mandibula ini saluran yang berjalan di dalam mandibula dari foramen mandibula di ramus menuju foramen mental di korpus
mandibula. Jadi kanal ini adalah jalur untuk nervus alveolis inferior dan pembuluh darah yang menginervasi serta menyuplai darah ke gigi bawah. Itu bisa terlihat di sini ya. Oke. Selanjutnya ada foramen dan kanal mandibula. Itu ada 3, yaitu adalah foramen mandibula, terus ada kanalis mandibula dan foramen mental. Kalau foramen mandibula ini dia terletak di bagian dalam ramus mandibula, yaitu nervus alveolis inferiornya itu dia memasuki mandibula. Terus kanalis mandibula ini kanal yang membawa nervus alveolis inferior sepanjang mandibula dan bercabang untuk menginervasi gigi-gigi. Terus juga ada foramen mental. Foramen mental ini ada di bagian anterior corpus mandibula. Dia memberikan sensasi pada dagu dan bibir bawah. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai penyusun musculus masticatoris atau otot pengunyahan. Jadi musculus masticatoris ini adalah kelompok otot yang memungkinkan gerakan rahang yang kompleks dalam aktivitas makan dan berbicara. Dan otot-otot ini berfungsi utama dalam mengangkat, menarik, dan menggerakkan rahang bawah. Jadi dia untuk gitu. Oke, dan seluruh otot pengunyahan dipersarafi oleh nervus mandibularis yang merupakan cabang ketiga dari nervus trigeminus, yaitu saraf kranial kelima. Nah, ada 4 otot utama pengunyahan, yaitu yang pertama adalah musculus masseter, terus ada musculus temporalis, terus ada juga musculus pterygoideus lateralis, dan musculus pterygoideus medialis. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi musculus masseter ini strukturnya itu terdiri dari 2 lapisan. Itu ada bagian superficial dan bagian dalam. Fungsinya itu dia untuk mengangkat mandibula, jadi untuk membantu menutup mulut. Inervasinya itu dipersarafi oleh nervus massetericus yang merupakan cabang dari nervus mandibularis, cabang F3 dan dari nervus trigeminus. Selanjutnya ada musculus temporalis. Nah, musculus temporalis ini ototnya besar berbentuk kipas gitu yang berasal dari fossa temporalis dan fascia temporalis. Fungsinya itu untuk membantu mengangkat rahang bawah, terus juga untuk membantu menarik mandibula ke belakang. Nah, inervasinya itu dipersarafi oleh nervi temporalis profundi, cabang dari nervus mandibularis, yaitu nervus trigeminus cabang F3. Selanjutnya adalah musculus pterygoideus medialis. Nah, ini itu strukturnya mirip kayak musculus masseter, sehingga dia sering dianggap sebagai pasangan bagian dalam dari musculus masseter. Nah, fungsinya itu dia untuk mengangkat mandibula, terus untuk gerakan lateral mandibula juga. Terus abis itu inervasinya itu dipersarafi oleh nervus pterygoideus medialis, yaitu cabang dari nervus mandibularis. Selanjutnya yang terakhir adalah musculus pterygoideus lateralis. Nah, ini itu strukturnya itu terdiri dari 2 kepala, itu kepala superior sama kepala inferior. Nah, kalau superior itu permukaannya infratemporal dari sayap besar tulang sphenoid. Kalau inferior head itu dia permukaan luar dari proses pterygoid lateral. Fungsinya itu untuk depresi mandibula untuk menurunkan rahang bawah jika gitu, terus untuk mendorong mandibula ke depan dan bekerja sama dengan otot pterygoideus dalam gerakan rahang ke samping. Nah, inervasinya itu dipersarafi oleh nervus pterygoideus lateralis, cabang dari nervus mandibularis. Segitu aja, terima kasih.